Ada punya aplikasi untuk ngerekam juga boleh, Pak? Sudah, Bu. Oke deh. Gimana? Boleh, Mulai? mulai, silakan. Atau mau Dimulai saya dulu nggak takut apa-apa. nggak 15 menit. Cukup kok, Bu. Oke, kita mulainya di jam, kalau di laptop saya yang 4.34 ya. Oke, silakan Pak Denny. Oh, saya ceritanya yang Ya, gini dulu ke Pak Denny ya. ya. Oke, kita mulai ya. Selamat sore Pak Denny. Ya. Selamat sore, Ibu Cynthia. Ada yang bisa dibantu? Gimana nih kabarnya Pak Denny? Oh ya, kabar saya baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Baik juga Pak Denny. Sebelumnya mohon maaf Pak Denny mengganggu waktunya. Ini Pak Denny, saya ingin sharing sedikit tentang permasalahan saya dalam memberikan pembelajaran di kelas Pak Denny. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang Ibu hadapi di kelas ya? Jadi begini Pak Denny, di dalam pembelajaran saya di satu kelas, itu ada murid yang saya ajar dari kelas 10 sampai kelas 11, sekarang bertemu lagi dengan saya, itu sikapnya masih sama Pak Denny, belum ada perubahan. Jadi anak tersebut suka sekali mengganggu temannya, membuli, sehingga dalam pembelajaran di kelas saya itu tak jarang menjadi gaduh gara-gara anak ini Pak Denny. Oh, seperti itu permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang Iya Pak Denny. kalau boleh saya tanya, jadi tujuan pertemuan kita kali ini apa ya, Ibu? Jadi begini Pak Denny, tujuan saya itu menghubungi Pak Denny itu untuk sharing Pak Denny, Hmm? untuk menemukan solusi kira-kira apa ya yang harus saya lakukan agar sikap siswa saya tersebut bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik begitu Pak Denny. Oh, seperti itu. Jadi tujuannya adalah harapan Ibu kita dapat solusi agar sikap dari siswa yang Ibu maksud tersebut ke arah yang lebih baik ke depannya. Jadi individu yang lebih baik nih. Iya, Nah, jadi iya, ke kalau arah yang boleh lebih baik, tidak ya, suka mengganggu, seperti itu Pak Denny. ya Ibu. Kalau boleh saya tahu berarti indikator keberhasilannya apa ya, Ibu? Indikator keberhasilannya itu adalah ketika anak yang saya maksud ini bisa berubah Pak Denny. Jadi tidak mengganggu temannya, bersikap yang sopan di dalam kelas. Seperti itu Pak Denny indikator keberhasilannya. Seperti itu. Nah, Ibu kan sudah tahu permasalahan yang Ibu hadapi seperti apa. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut itu terjadi kenapa ya, Ibu? Jadi begini Pak Denny, setelah saya amati, rasanya anak ini mengapa sikapnya seperti itu di kelas, itu setelah saya tanya dengan wali kelasnya, ternyata anak ini tergolong anak yang broken home begitu Pak Denny. Jadi menurut pendapat saya, anak ini mencari perhatian di dalam kelas Pak Denny. Jadi dia mengganggu temannya, dia ingin diperhatikan oleh temannya juga. Nanti kalau sudah terjadi keributan, dia akan memperoleh juga perhatian dari gurunya. Seperti itu sih yang saya lihat. Jadi anak ini adalah anak yang kurang perhatian dan kasih sayang di rumahnya Pak Denny. Seperti itu berarti anak ini adalah anak yang secara background keluarganya bermasalah nggih. Dan otomatis mencari perhatian dari Iya. orang-orang di sekitarnya terutama yang ada di sekolah. Nah, Oke. Ibu Iya, sudah betul sekali Pak Denny. mengidentifikasi permasalahannya. Kita identifikasi dulu Ibu kekuatan atau kesempatan yang Ibu miliki kira-kira seperti apa ya untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau misalnya bisa saya petakan kekuatan saya itu masih ada di tahap 6 sih Pak Denny. Jadi saya masih banyak yang harus saya amati dari siswa itu, masih banyak yang harus saya lakukan agar siswa itu, berubah sesuai dengan indikator keberhasilan yang saya, katakan tadi Pak Denny. Oh gitu. Jadi kalau dibilang posisinya Ibu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai itu masih di posisi yang ke-6 ya.
masih ada banyak yang harus Ibu Iya, Pak lakukan Denny. untuk memperbaiki semuanya nggih. Nah, yang ingin saya tanya, Nggih. kekuatan yang Ibu miliki untuk memperbaiki permasalahan yang ada apa ya, Ibu? Jadi saya rasa kekuatan yang saya miliki untuk memperbaiki kesalahan yang ada itu adalah komunikasi, Pak Denny. Jadi saya harapkan, saya bisa melakukan komunikasi yang baik dengan wali kelasnya Mhm. sebagai, jembatan saya untuk, menyambungkan masalah saya, apa yang saya hadapi terhadap anak ini dengan orang tuanya begitu, Pak Denny. Kalau saya sudah, berkomunikasi dengan, wali kelasnya, saya harap wali kelasnya menginformasikan kepada orang tuanya terkait dengan masalah anak ini, Pak Denny, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, selain kekuatan yang Ibu miliki, apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil dari permasalahan ini ya? Kalau saya rasa peluang yang saya bisa ambil dari permasalahan ini, seperti tadi sih Pak Denny, komunikasi saja Pak Denny. Eee, ya saya inginnya sih, yang menjadi penghambat saya, untuk anak ini bisa teratasi Pak Denny ya. Mungkin peluang saya inginnya ada, komunikasi personal yang lebih intens dengan anak ini Pak Denny. Hmm, oke, saya sudah bisa menangkap permasalahan ataupun kekuatan yang Ibu miliki dalam mengatasi masalah ini, King. Nah, dalam setiap kita menyelesaikan suatu permasalahan, mencapai tujuan kan pasti ada kira-kira Ibu hambatan atau gangguan yang kira-kira Ibu terfikirkan yang bisa menghalangi tujuan yang Ibu ingin capai. Kira-kira apakah sudah ada yang terfikirkan Ibu? Nah, kalau berbicara tentang hambatan, saya rasa faktornya itu masih ada di diri anak itu, Pak Denny. Jadi begini, Pak Denny, ketika saya ingin melakukan komunikasi yang intens dengan anak ini, kadang-kadang anak ini bisa diajak bicara dengan baik, ngobrolnya kita nyambung, sehingga saya bisa mengutarakan apa sih kelakuan yang tidak bagus dari dirinya. Tapi tidak jarang ketika saya melakukan komunikasi yang intens dengan anak ini tidak ada respon, hanya mengangguk, hanya menggeleng, jadi tidak ada komunikasi yang lancar seperti itu. Jadi hambatannya mungkin komunikasi personal saya dengan anak itu, Pak Denny. Oh, seperti itu. Nah, berarti kan Ibu sudah pernah mencoba untuk berkomunikasi secara langsung dengan anak ini nggak Ibu nggih? Nggih, Pak Denny. Nah, kira-kira jika permasalahan itu yang Ibu hadapi, solusi apa ya Ibu yang sudah Ibu lakukan? Nah, solusinya, kalau misalnya saya lihat anak itu tidak bisa diajak bicara secara intens, padahal keinginan saya itu kan merubah anak. Nah, otomatis anak itu loh yang harus saya ajak berkomunikasi. Selain Ya. saya berkomunikasi dengan wali kelasnya, kemudian, wali muridnya, saya juga harus komunikasi nih yang baik dengan anak ini. Nah, solusi yang saya ambil itu, saya akan, melakukan, koordinasi dengan guru BK-nya, Pak Denny. Jadi mungkin guru BK-nya bisa menjembatani saya, bisa memberikan waktu kepada anak tersebut dan saya untuk melakukan komunikasi terkait dengan masalah-masalah sikap anak tersebut di dalam kelas. Jadi selama ini kan saya baru di luar pembelajaran atau pada saat pembelajaran saja saya berkomunikasinya dengan anak tersebut. Nah, kedepannya saya ingin, misalnya, bisa melakukan komunikasi itu di bawah pengawasan BK seperti itu atau tuntunan BK seperti itu. Mungkin saya melakukannya di ruang BK biar lebih intens seperti itu, Pak Denny. Oke, berarti solusi yang Ibu perfikirkan adalah Ibu melibatkan pihak BK nggih untuk mengatasi permasalahan ini nggih. Nah, Ibu kan Iya, sudah terfikirkan terkait solusinya, Ibu. Apakah Ibu sudah iya. kira-kira sudah membuat rencana apa yang akan Ibu lakukan secara bertahap untuk mengatasi permasalahan ini? Iya. Rencana saya seperti tadi Pak Denny, untuk selanjutnya ini sekarang saya akan, berkoordinasi dengan BK, dalam waktu, secepatnya Pak Denny, karena ini kan, pembelajaran di semester 1 kan akan segera berakhir Pak Denny. Jadi harapan saya sebelum, rapotan ini, anak ini sudah memiliki sikap yang baik. Nanti di semester 2 supaya anak ini berperilaku sopan begitu Pak Denny. Oh, seperti itu.
Nah, apakah Ibu sudah membuat skala prioritas Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan pertama, kemudian berikutnya sampai mencapai suatu tujuan? Skala prioritas yang akan saya lakukan itu, seperti tadi Pak Deningge, yang pertama saya komunikasi lagi dengan, wali kelasnya. Menjembatani, komunikasi saya dengan wali murid. Jadi biar wali murid juga tahu bagaimana sikap anaknya. Kemudian setelah itu saya akan, koordinasi dengan guru BK. Setelah saya koordinasi dengan guru BK agar, juga diberikan waktu bagaimana saya bisa melakukan komunikasi yang intens dengan anak tersebut, seperti itu. Kalau nanti sesudah saya berkomunikasi dengan guru BK, ternyata permasalahan yang saya alami ini juga tidak ada perubahan seperti itu, nanti untuk tindak lanjutnya mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, begitu Pak Denny. Oh, sampai Ibu merencanakan untuk bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah nggih jika memang masalah itu tidak tinggi. Nggih, jika memang masalah ini tidak bisa teratasi, anak ini sudah dikasih kesempatan, sudah saya ajak komunikasi dengan baik, ternyata tapi tidak ada perubahan, mungkin nanti saya juga akan melakukan komunikasi dengan, kepala sekolah, begitu Pak Denny. Ibu kan sudah tahu permasalahannya, sudah tahu apa permasalahan tersebut terjadi, kemudian Ibu juga sudah memikirkan solusi dari permasalahan ini, bahkan Ibu juga sudah memikirkan strategi ataupun skala prioritas yang akan Ibu lakukan. Oke, jadi saya lihat Ibu Iya. juga sudah sangat menguasai, artinya bisa memberikan solusi dari permasalahan ini. Saya yakin Ibu bisa memberikan. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah, ini kan bentar lagi adalah pembagian raport Ibu, ya kan harus ada langkah cepat untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, kira-kira untuk jangka waktu yang Ibu rencanakan itu kira-kira seberapa lama ya Ibu untuk memperoleh, untuk kita bisa melihat hasil nyatanya? Kalau jangka waktu seperti yang saya sampaikan tadi secepatnya Pak Denny. Mm-hmm. Jadi, kebetulan ini kan sudah, mulai masuk nih untuk ulangan umumnya Pak Denny nggih. Jadi, saya rasa minggu ini akan saya langsung lakukan rencana saya Pak Denny. Kebetulan yang belum saya lakukan itu kan adalah koordinasi dengan BK. Jadi secepatnya saya akan meminta untuk BK, menangani masalah ini bagaimana menjembatani komunikasi saya dengan anak ini Pak Denny. Oh, seperti itu. Oke. Sebelumnya apakah kita belum pernah mengalami hal yang sama ya Bu permasalahan ini? Untuk BK sendiri, pertanyaan Pak Denny, apakah guru BK belum pernah mengalami masalah ini? Nggih, permasalahan yang sama niki, artinya dengan anak tersebut, apakah baru dengan anak Oh, ini? Oh begitu. Jadi kalau BK saya rasa kan dia menangani masalah, semua permasalahan yang ada di sekolah. Cuman terkait dengan masalah ini, terkait dengan siswa ini mungkin baru saya yang melapor Pak Oh, Denny. Jadi seperti itu. untuk BK mungkin ya, mungkin, pertama begitu, eee saya karena, saya ingin anak ini karena saya ketemunya udah 2 kali Pak Denny di kelas 11 dan kelas 12 tapi tidak ada perubahan. Mungkin di teman-teman saya dia hanya bertemu di kelas 1 jenjang saja mungkin, merasa tidak ada, apa namanya, memang anak ini tidak ada perubahan tapi kan di jenjang berikutnya dia tidak ketemu. Kalau saya kan 2 tahun ketemu seperti itu, saya ingin ada perubahan di sana Pak Denny, seperti itu. Oke, berarti harapan saya adalah Ibu segera mendapatkan solusi nggih dari permasalahan ini. Semoga tujuan apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai. Nah, kalau ingin saya boleh tahu, komitmen Ibu untuk rencana yang sudah Ibu laksanakan seperti apa? Untuk komitmen saya akan melaksanakan, apa yang saya sudah, sharing tadi dengan Pak Denny. Ya, saya, apa namanya, berkomunikasi dengan wali, berkomunikasi dengan BK, komunikasi intens dengan anak tersebut. Andai kata nanti, semua yang saya sudah lakukan, tidak menemukan titik terang, anak tersebut tidak, berubah seperti itu Pak Denny, mungkin selanjutnya saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, apa tindakan yang harus saya lakukan supaya anak ini, sifatnya berubah seperti itu. Apalagi kan sudah mau lulus nanti kalau semester 2, tapi tidak ada perubahan dari diri anak itu sendiri. Saya inginnya seperti yang, tadi kita sudah sharing,
indikator keberhasilan saya adalah ketika saya melihat anak tersebut berubah tingkah lakunya menjadi anak yang lebih sopan dalam pembelajaran saya di kelas. Ya, Bu. Harapan saya Ibu dapat menjaga komitmen yang Ibu sudah laksanakan, yang Ibu rencanakan, semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, berarti di sini yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu buat itu berarti aja Ibu, kalau Ibu bisa sebutkan? Yang dapat membantu saya untuk menjalankan komitmen saya, yang pertama itu pasti diri saya sendiri, Pak Denny ya. Yang kedua itu adalah wali kelas, kemudian guru BK, itu sih Pak Denny yang saya harapkan bisa membantu. Tapi kalau misalnya hal yang lebih saya harapkan itu adalah dari murid itu sendiri, Pak Denny. Ya, Mau mendengarkan apa yang saya sudah arahkan seperti itu, Pak Denny, sehingga indikator keberhasilannya tercapai. Oke. Saya rasa Ibu juga sudah dapat solusi, sudah bisa membuat rencana apa yang akan Ibu lakukan. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan lagi, Ibu? Terima kasih sebelumnya Pak Denny ya. Ya, Jadi saya sedikit lega sekarang Pak Denny. Jadi permasalahan saya yang ada di kelas bisa saya sharingkan dengan Bapak seperti itu. Apalagi tadi Pak Denny mengarahkan saya untuk menemukan solusi apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran untuk mencapai indikator keberhasilan saya membuat anak tersebut menjadi berubah ke arah yang lebih baik, Pak Denny. juga ucapkan terima kasih kembali Ibu kepada Ibu karena saya tidak membantu banyak karena Ibu sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Harapannya apapun yang Ibu rencanakan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Terima kasih Pak Denny. Sekali lagi Pak Denny, saya sudah lega sekarang Pak Denny permasalahan saya. Mudah menemukan solusi yang nantinya akan saya terapkan untuk mencapai indikator keberhasilan saya Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih kembali Ibu. Selamat Oke. sore. Sore.